kata sejarah yang berasal dari bahasa Jerman dan bahasa Belanda. Nah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelum kita lanjutkan pada slide berikutnya, kata sejarah yang kita gunakan di Indonesia itu diambil dari serapan bahasa Arab yang artinya adalah pohon. Sedangkan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sejarah sebagai asal-usul keturunan atau silsilah, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, KBBI sendiri memberikan 3 definisi dari arti kata sejarah. Selanjutnya, ada 3 aspek yang tidak bisa terpisahkan dari sejarah itu sendiri. Sedangkan kita pun juga akan melaluinya, baik itu sebagai pembelajaran ataupun pengalaman. Yang pertama, masa lampau merupakan fakta yang kekal dan abadi, tidak pernah berubah, serta selalu dikenang dan dibuatkan catatan. Setiap orang pasti juga memiliki masa lampau. Dan masa itu tidak pernah berubah. Dan masa itu selalu ada yang dikenang. Bahkan ada yang dibuatkan catatan untuk mengenang masa lampau tersebut. Yang kedua ada masa kini. Pada masa kini, yaitu untuk dipahami setiap peristiwa sejarah dan bertujuan agar suatu peristiwa sejarah tidak terulang untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang sama. Artinya di sini, dalam masa kini, tujuan agar suatu peristiwa sejarah yang buruk atau yang tidak kita kehendaki itu tidak terulang kembali di masa kini dengan belajar dari sejarah yang masa lampau. Nah, sehingga pada masa kini kita lebih berhati-hati. Yang ketiga, masa yang akan datang. Yaitu peristiwa sejarah dapat dijadikan pandangan atau pedoman hidup suatu bangsa agar lebih berguna dan lebih berhati-hati serta bijaksana dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nah, dari 3 aspek ini, semuanya saling berkaitan. Kalau ini dikaitkan dalam kehidupan manusia, juga sama. Kita punya masa lalu, kita harus melalui masa kini dengan lebih baik, dengan selalu bersiap-siap, dan kita pun juga akan menginginkan masa yang akan datang lebih baik dan belajar dari masa lalu, agar hal-hal yang buruk tidak terulang kembali.
Berikutnya adalah peristiwa sejarah. Nah, dalam peristiwa sejarah ada yang merupakan kejadian yang sudah dilalui, baik diri kita sendiri maupun oleh negara kita, yaitu Indonesia. Nah, di antara beberapa peristiwa, ada yang abadi. Peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa dalam kehidupan manusia atau abadi. Yang kedua, ada peristiwa yang unik, hanya terjadi satu kali dan tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Yang ketiga, peristiwa penting. Nah, peristiwa ini dijadikan momentum atau peringatan karena mempunyai arti dalam menentukan nasib hidup orang banyak. Nah, dari ketiga peristiwa ini, kita pun akan melalui hal-hal yang kita abadikan. Ada beberapa pengalaman unik, atau justru ada suatu peristiwa yang penting dalam diri kita. Dan itu semua menjadi peristiwa sejarah dalam kehidupan kita. Jadi sama halnya perjalanan suatu bangsa dan negara ketika dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Kegunaan sejarah atau manfaat sejarah, di sini ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil, yaitu kegunaan edukatif. Sejarah memberi pelajaran pengalaman yang pernah dilakukan pada masa sekarang atau sebelumnya. Yang kedua, kegunaan inspiratif. Nah, belajar dari kisah sejarah memberikan ilham, memberikan inspirasi kepada para pembaca dan pendengarnya. Kegunaan rekreatif. Sejarah sebagai kisah dapat memberi hiburan yang segar, rasa kesenangan, dan rasa estetis. Maksudnya dari rekreatif di sini sudah banyak contoh kisah yang abadi seperti Candi Borobudur. Nah, itu contoh kegunaan rekreatif. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan tentang materi yang saya sampaikan tadi, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.